Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Dalam video ini Mas Harto ingin bercerita sedikit tentang pasrah ya, karena dengan pasrah itu alhamdulillah ini menjadi titik balik Mas Harto untuk sembuh ya. Nah, pasrah ini bagaimana teman-teman? Cara menjalankannya, cara mengaplikasikannya kehidupan sehari-hari itu seperti apa teman-teman? Oke teman-teman, tidak usah panjang lebar ya, simak terus video Mas Harto berikut ini. Jadi gini ya teman-teman ya, bentar ya, santai aja dulu. Jadi gini ya teman-teman ya, pasrah itu kan biasa kita dengar ya, kita harus pasrah, kita harus melepaskan, kita harus mupus kalau dalam bahasa Jawanya itu ya. Nah ini kalau kita sudah mengalami penyakit psikosomatis, ada GERD-nya, ada asam lambungnya, ada kecemasannya, itu bagaimana itu aplikasinya sehingga kita itu bisa pasrah ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau ini menurut pengalaman Mas Harto ya, jadi pasrah itu ketika kita itu sudah memaafkan ya. Kan kadang-kadang kita itu diliputi dengan rasa kecewa, rasa marah ya, rasa nggak senang dengan seseorang. Nah itu harus kita maafkan dulu. Nah ketika kita sudah maafkan, nah baru kita serahkan apa yang menjadi beban dari penderitaan batin kita itu kepada Tuhan ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kalau kita bahas lagi pasrah itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Nah ketika kita tuh sudah bisa melepaskan rasa-rasa tadi ya, kekecewaan, dendam mungkin ya, atau amarah kepada kita pasrahkan kepada Tuhan melalui kita memaafkan tadi ya. Nah itu nanti energi kita itu akan meningkat ya teman-teman ya. Nah ketika energi kita meningkat, nanti perlahan-lahan teman-teman itu yang mengalami penyakit psikosomatis itu akan berangsur-angsur akan membaik teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu belum bisa memaafkan kemudian memasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu teman-teman akan selalu mengalami penyakit ini ya. Karena apa? Karena begitu kita pasrah itu ibaratnya kita tuh sudah lepas ya, melepaskan beban ya, melepaskan beban-beban yang selama ini kita pikirkan, kita rasakan itu kita lepaskan gitu ya. Nah itulah nanti perasaan kita itu akan menjadi ringan teman-teman. Nah ketika perasaan dan pikiran kita ringan, relax gitu ya, ya sudah nanti sensasi-sensasi yang muncul itu akan berangsur-angsur berkurang ya. Mungkin kalau menghilang tidak, tapi berkurang teman-teman. Nah ini kan lumayan ya istilahnya ya, lumayan dari yang tadinya itu mungkin merasa lemas, pusing, gemetar gitu ya, terus sering bersendawa, asam lambung naik. Nah ini perlahan akan normal. Nah ketika normal itu nanti teman-teman akan bisa beraktivitas kembali secara normal juga, tapi itu pun juga perlahan-lahan ya teman-teman ya. Nah karena kita itu kan sebetulnya itu kan menanggung atau menampung penderitaan atau trauma-trauma batin itu kan seperti kita tuh membawa wadah yang besar gitu ya. Nah ini harus dilepaskan teman-teman.
kalau nggak dilepaskan teman-teman ya, nanti teman-teman itu akan selalu mengalami sensasi-sensasi itu ya, karena penyakit ini tuh datangnya dari pikiran teman-teman, pikiran dan perasaan kita. Nah sekarang bagaimana caranya untuk melepaskan? Jadi kalau teman-teman itu mengalami sebuah peristiwa yang datang, itu sebetulnya tidak usah dimaknai dulu, tidak usah dilabeli dulu, tidak usah dimasukkan dulu ke dalam pikiran dan perasaan kita. Ya sudah, kalau misalnya dia datang ya datang aja, tidak apa-apa. Misalnya ada peristiwa yang tidak mengenakan, atau mungkin teman-teman teringat dengan sesuatu yang membuat teman-teman itu teringat pada ini ya, pada suatu penderitaan itu ya. Nah itu sudah, biarkan aja datang, kemudian beri jarak ya, beri jarak, jangan langsung kita maknai, jangan kita langsung labeli gitu ya, karena pada hakikatnya itu peristiwa itu tuh tidak ada efeknya apa-apa dengan diri kita selama kita tidak memaknai itu. Nah kalau teman-teman sudah memaknai itu, mengambil peristiwa itu, memasukkan ke dalam pikiran dan perasaan kita, nah itulah nanti yang akan menjadi beban ya teman-teman ya, beban pikiran, beban trauma ya. Nah itu kalau satu teman-teman, kalau banyak, nah itu kan nanti numpuk terus, nanti hidupnya akan semakin berat teman-teman, hidup kita itu akan semakin berat. Jadi kalau Mas Harta tuh sekarang gini ya, pertama itu memaafkan dulu, kemudian yang kedua itu pasrah ya. Ya sudahlah, kalau ini memang kehendakmu ya Allah, saya pasrahkan, karena saya sudah tidak sanggup untuk menanggung penderitaan ini semua darimu dan ini akan kembali kepadamu. Nah itu teman-teman. Nah nanti ketika semua sudah kita pasrahkan, beban kita kan enteng teman-teman. Kalau kita memikul beban ya, memikul beban berat, kan kita nggak kuat nih. Nah ketika nggak kuat, kita letakkan, kan jadi ringan. Nah itulah sebetulnya beban-beban yang harus kita lepaskan teman-teman ya. Makanya dalam bukunya David R. Hawkins itu kan frekuensi manusia itu kan ada yang namanya power, ada yang namanya force. Kalau force itu kan frekuensi rendah ya, frekuensi rendah itu kayak kecewa, putus asa, marah, terus berbangga diri, menemukan diri, itu kan frekuensi rendah ya, ketakutan itu rendah. Nah ketika teman-teman itu sudah bisa naik frekuensinya kepada rasa bersyukur, bahagia ya kan, terus pasrah tadi ya kan, nah itu frekuensi teman-teman akan naik. Nah ketika naik, teman-teman akan ringan gitu ya, karena itu adalah frekuensi yang mendekati frekuensi Tuhan. Jadi kalau teman-teman tuh punya dendam, punya rasa kekecewaan pada seseorang, kemudian masuk ke dalam bawah sadar, menjadi sesuatu yang selalu teringat, itu nanti akan menjadikan hidup teman-teman itu berat. Di samping berat, efek psikosomatisnya teman-teman akan mengalami gejala-gejala penyakit tadi, karena penyakit psikosomatis rata-rata itu berhubungan dengan lambung, maka biasanya yang terjadi itu di seputar lambung teman-teman. Nah ketika lambung itu bermasalah ya sudah, nanti sensasinya akan macam-macam ya, ada nyeri otot, ada bersendawa, rasa nggak enak, sesak dan sebagainya. Coba teman-teman perhatikan ya, ketika teman-teman itu dalam kondisi relax, dalam kondisi sadar tentang saat ini, tentang kondisi saat ini, itu teman-teman itu kan kondisinya kan agak sedikit enak itu ya. Nah itu kan kadang-kadang itu nggak lama teman-teman. Nah inilah yang harus dilatih teman-teman ya, dilatih agar kita itu pada kondisi yang selalu sadar bahwa saat ini, kondisi saat ini itu yang harus kita jaga ya,
Ya maksudnya gimana ini maksudnya? Ya maksudnya gini ya teman-teman ya, kalau kita mengalami kecemasan, mengalami gejala panik gitu ya, itu ya sudah teman-teman relax aja, relax, tarik nafas, keluarkan gitu, rasakan gitu ya. Nah nanti teman-teman itu sadar dengan keadaan saat ini, karena yang mempengaruhi pikiran kita itu biasanya itu kan masa lalu ya, masa lalu dan yang masa yang akan datang. Kalau masa lalu itu biasanya kan peristiwa-peristiwa tidak mengenakan muncul lagi itu kan. Nah kalau masa depan itu kan sesuatu yang belum belum terjadi ya teman-teman, yang mengkhawatirkan wah besok gimana gitu ya. Nah itulah yang mengakibatkan teman-teman itu sulit untuk move on atau sulit untuk recovery, sulit sembuh gitu kan. Nah kalau teman-teman tuh sudah bisa seperti ini, seperti mengkondisikan pikiran, mengkondisikan perasaan, mengkondisikan kesadaran pada tingkat kesadaran yang tinggi, insya Allah teman-teman ya, teman-teman akan berangsur-angsur sembuh dari penyakit-penyakit itu. Itu pengalaman Mas Janto seperti itu. Ketika teman-teman tuh belum bisa memaafkan, belum bisa pasrah, teman-teman akan mengalami kesulitan itu. Oke ya teman-teman ya, bagi yang mau bertanya bisa ditulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, atau mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab, tidak harus Mas Janto ya. Mas Janto kan ini hanya sharing pengalaman aja. Itu aja teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi ketabahan untuk menghadapi semua ini. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.